Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan konten saya yaitu konten tutorial dasar pada AutoCAD. Nah, di sini saya dan kalian semua akan belajar bersama-sama tentang AutoCAD yaitu pada annotation. Lebih tepatnya, hari ini atau pada video kali ini kita akan belajar tentang layer. Nah, apa itu layer? Kita akan belajar bersama-sama dalam video ini. Tanpa berlama-lama, mari kita ke videonya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam software AutoCAD-nya. Perlu kita ketahui yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita akan belajar tentang layer. Dan layer itu sendiri bertujuan untuk mengatur anotasi dalam gambar dan sekaligus memungkinkan melakukan pengeditan terhadap suatu objek tanpa mengganggu objek yang lainnya. Nah, di sini saya akan mengenalkan tentang apa itu layer. Nah, kita dapat mengakses layer ini. Kita masuk ke dalam menu Home, lalu akses di bagian sini yaitu tertulis Layer Properties atau kita juga bisa masuk dengan shortcut yaitu LA. Jika sudah ketik LA, lalu kita klik Enter. Nah, di sini sudah muncul tampilan pengaturan pada layar tersebut. Nah, di sini terdapat 4 jenis layer di sini atau 4 pengaturan pada layer ini. Nah, yang pertama ini adalah New Layer. New layer ini berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk membuat layer baru yang kita inginkan. Misal, kita menginginkan layer baru, kita klik bagian sini atau kita bisa mengaksesnya dengan Alt plus N. Misal kita klik untuk new layernya. Nah, di sini muncul layer baru yang akan kita buat. Misal, kita akan membuat layer tentang untuk pembuatan kolom. Kita bisa mengetik di sini, kita ketik kolom, kita rubah namanya menjadi kolom. Nah, di sini sudah berubah. Ini adalah bagian layer yang barusan kita buat atau layer baru. Nah, sekarang lanjut ke ini yang kedua yaitu delete layer. Delete layer ini berfungsi untuk apa? Untuk menghapus layer yang telah kita buat sebelumnya dengan new layer tadi. Ini kebalikannya, kalau new layer untuk membuat layer yang baru, kalau delete layer ini untuk menghapus layer yang telah kita buat tadi. Yang terakhir yaitu set current atau ALTC. Nah, set current ini berfungsi untuk memakai layer yang telah kita buat. Misal, kita rubah untuk bagian kolom ini menjadi warna merah. Misal, kita pilih warna merah. Di sini kita membuat garis di sini di atasnya. Nah, di sini garisnya berwarna putih dikarenakan kita menggunakan set current-nya untuk bagian atas ini. Nah, di sini tertera status ini tertera centang hijau, maka pada set current-nya ini kita memakai layer dengan name 0 ini atau layer yang dasar atau layer bawaan dari pengaturannya ini. Nah, di sini tertera warnanya putih. Bagaimana cara kita menggunakan warna merah tadi? Kita masuk ke set current, lalu kita pilih kolom. Nah, di sini otomatis terpilih karena cuma ada satu opsi di situ. Nah, sekarang kita coba untuk membuat garis barunya. Kita masuk ke line, lalu kita klik bagian sini, lalu tarik ke samping. Nah, di sini garisnya berubah menjadi warna merah. Dikarenakan set current-nya kita atur ke layer yang berwarna merah tadi. Lanjut kita masuk untuk bagian sininya, bagian dalam dari layer ini. Di sini tertera berbagai deskripsi. Kita mulai dari awal. Nah, di sini terdapat gambar lampu. Ini berfungsi sebagai apa? Untuk memunculkan dan menghilangkan garis yang kita mau tanpa menghapusnya. Misal, di sini terdapat ikon lampu menyala. Kita klik bagian sini, maka muncul muncul layar seperti ini. Kita dapat memilih turn the current layer off. Maka layar yang tadi atau garis merah yang kita buat tadi menjadi hilang. Nah, hilang di sini tidak hilang secara permanen. Ini cuma tersembunyi, bukan hilang. Nah, di sini untuk istilahnya untuk menyembunyikan objek yang kita mau, bukan menghilangkan. Bagaimana cara memunculkannya kembali? Kita klik lagi bagian sini atau bagian pengaturan on ini, kita klik icon lampunya. Nah, maka akan muncul kembali garis merah yang tadi. Lanjut, yang kedua yaitu freeze.
freeze ini bisa kita katakan jika kita membuat suatu garis dengan layer baru dan posisi layer tersebut dalam keadaan freeze, maka garis tersebut tidak akan muncul dalam tampilan AutoCAD-nya. Terus lanjut ke lock. Lock ini berfungsi untuk apa? Lock ini berfungsi jika kita aktifkan lock ini, maka garis tersebut tidak dapat dipindahkan kemanapun. Misal, kita pilih yang bagian garis putih ini. Garis putih ini tidak dalam keadaan lock. Kita klik bagian sini, lalu kita ketik M untuk move, maka garis ini bisa dipindahkan. Karena kita tidak menguncinya atau kita tidak mengaktifkan locknya. Berbeda dengan garis merah tadi. Garis merah tadi kita posisikan menjadi lock, maka garis tersebut tidak dapat dipindahkan kemanapun. Lanjut untuk bagian plot. Plot ini berfungsi jikalau kita mempunyai banyak objek, lalu kita tidak menginginkan salah satu objek itu di print out atau dijadikan PDF, maka kita dapat mematikan bagian plot ini. Kita buka lagi untuk bagian lognya. Nah, di sini saya akan memberikan gambarannya. Jika saya menonaktifkan untuk plot ini pada garis merah ini, coba kita nonaktifkan, kita klik bagian sini, lalu kita X, kita masuk ke plot. Kita bisa menggunakan shortcutnya CTRL-P. Plot ini bisa dikatakan print juga. Kita masuk ke plot, kita rubah terlebih dahulu settingannya, lalu kita masuk ke preview. Nah, maka garis merah tadi tidak muncul dalam opsi pada pengeprintan kertas AutoCAD ini atau kertas pada gambar yang telah kita buat ini. Nah, fungsinya kurang lebih seperti itu jika kita menonaktifkan untuk bagian plotnya tadi. Kita masuk ke layar lagi. Jika kita nyalakan lagi, misal kita nyalakan, klik, lalu kita X bagian sini, kita masuk ke plot lagi. Masuk ke plot lagi, kita preview. Nah, maka garis merah tadi muncul dikarenakan plotnya tadi kita aktifkan kembali. Jika kita menonaktifkan plotnya, maka garis tersebut tidak ikut dalam dalam layar untuk yang ingin kita print. Jika kita mengaktifkan lagi, maka garis tersebut masuk ke dalam objek yang akan kita print. Kurang lebih seperti itu pada tampilan layer ini. Lanjut ke bagian color. Color itu seperti yang saya jelaskan tadi, ini berfungsi untuk merubah warna objek yang kita inginkan. Lanjut ke line type. Line type ini berfungsi untuk apa? Line type ini berfungsi untuk mengatur jenis garis pada objek yang kita buat. Kita dapat menemukan beberapa jenisnya. Kita masuk ke load. Nah, di sini tertera banyak jenis-jenis garis. Nah, di sini pada line type ini berfungsi untuk merubah pada jenis garisnya. Misal kita akan rubah yang garis merah tadi menjadi center lah, menjadi center, kita klik OK. Lalu kita klik pilih center tadi, kita klik OK. Maka garisnya akan berubah menjadi sambung putus seperti ini. Seperti yang kita rubah pada settingannya tadi. Kita rubah ke center tadi, maka garisnya berubah menjadi seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu line weight. Line weight ini berfungsi untuk mengatur ketebalan pada suatu garis yang kita inginkan. Misal kita rubah yang garis warna merah tadi menjadi 0,70 mm. Kita masuk 0,70 mm lalu kita X. Nah, di sini garisnya akan tampak lebih tebal. Intinya line weight tadi berfungsi untuk menebalkan garis atau menebalkan garis pada objek yang kita inginkan tadi. Nah, kurang lebih seperti itu rincian pada tampilan layer ini. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan layer yang telah kita pelajari tadi. Kita akan mengaplikasikan layer tersebut ke dalam tabel yang telah saya lampirkan ini, gambar tabel ini. Nah, kita akan menyesuaikan warna pada tiap nama layernya, tebal garis pada tiap nama layernya, dan jenis garis pada tiap layernya. Sebelumnya, kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Seperti kita ketahui, ini tabelnya berukuran 350 dikali ke bawahnya yaitu 380. Kita membuat garis terlebih dahulu menggunakan polyline.
dan klik polyline, tarik ke samping sejauh 350 atau 35. Dikarenakan saya menggunakan 1 cm, kita gunakan 35. Lalu enter, kita zoom sedikit terlebih dahulu, lalu kita copy sebanyak sekitar ini berarti 19. Nah, sudah terbentuk tabel kosongannya seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pemberian teks pada tiap kolom dan baris di tabel ini. Di sini tertera yaitu nomor, nama layar, tebal, jenis garis, dan keterangan. Di sini terdapat 18 nama layar, 18 jenis ketebalan, 18 jenis garis, dan 18 keterangan. Kita masuk ke bagian kolomnya terlebih dahulu. Kita masuk ke yang pertama yaitu nomor, kita gunakan multi-line text. Multi-line text, kita pilih bagian sini, bagian tengah-tengah atau bagian yang kita inginkan sekiranya rapi terlihat pada tabel ini. Misal kita pilih bagian sini, lalu tarik ke samping, kita masukkan ukuran 0,8 agar lebih pas pada tabel ini. Kita klik nomor atau NO. Kalau sudah, kita klik arah manapun. Kalau kita rapikan bagian tulisan ini, kita agak naikkan ke atas. Kita pilih bagian tengah-tengahnya. Misal di sini. Sudah klik, jika kurang pas, kita pindahkan lagi. Pindahkan ke tengah-tengahnya. Nah, di sini sekiranya udah di tengah-tengah, kita kecilkan sedikit. Kita klik 2 kali, kita blok, kita taruh di tengah-tengah. Ini sudah. Lalu lanjut ke bagian kolom yang lainnya. Kita ambil tulisannya dari sini atau kita copy bagian nomor tadi. Kita klik CO, lalu enter. Kita pilih bagian sini agar mudah untuk menaruhnya. Kita taruh bagian sini, taruh bagian sini, dan yang terakhir taruh bagian sini. Lalu langkah selanjutnya kita merapikannya. Kita taruh pada tengah-tengahnya. Kita klik 2 kali atau sebentar. Kita klik, kita panjangkan pada segitiga biru ini. Kita sesuaikan tengah-tengah pada tiap kolomnya. Misal di sini, lalu kita tarik lagi bagian sini, dan yang terakhir bagian sini. Nah, sudah seperti ini bentukannya. Sekarang langkah selanjutnya kita rubah nama-nama pada tiap kolom ini. Yang pertama yaitu di sini tertera nama layar, kita klik 2 kali, kita blok, kita rubah ke nama layar. Lalu selanjutnya di sini yaitu tebal, ganti, tebal. Dan selanjutnya di sini yaitu jenis garis. Dan yang terakhir keterangan. Nah, sudah. Nah, untuk pembuatan teks pada tiap-tiap baris ini, kita bisa copy bagian atas bagian kolom ini agar mempermudah dalam pembuatannya. Agar videonya tidak terlalu lama, saya akan mempercepat untuk bagian pembuatan tabel ini.
Nah, sekarang sudah selesai untuk pembuatan tabel dari tiap-tiap nama dan baris pada contoh tabel yang telah saya lampirkan ini. Ini sudah sesuai dengan tabel yang saya lampirkan ini. Nah, di sini tertera jenis garisnya masih terlihat sama. Nah, di sini sengaja saya buat sama karena perbedaan garis atau perbedaan jenis garis tersebut akan masuk ke dalam tutorial pada layar tersebut. Kita sekarang membuat polosannya saja atau versi originalnya saja. Nah, kita akan merubahnya nanti pada pengaturan layernya. Dan sekarang kita lanjutkan untuk pembuatan layer pada tiap-tiap nama layer ini. Kita akan memindahkan dari nama layer ini dengan berbagai warna dan berdasarkan jenis garis dan juga berdasarkan ketebalan yang telah tertera pada tabel yang kita buat tadi. Nah, kita bagaimana caranya? Kita masuk ke pengaturannya layer, kita ketik LA, lalu enter. Nah, kita akan masukkan tiap-tiap nama layer di sini menggunakan new layer yang telah saya sampaikan tadi. Kita klik di sini dan kita akan memberi nama tiap-tiap layer baru berdasarkan nama-nama layer yang telah kita buat tadi pada tabel ini. Di sini tertera pada tabel pertama yaitu as. Kita masukkan as, lalu kita rubah warnanya. Usahakan kita menggunakan warna cerah agar tidak kontras dengan background pada AutoCAD ini. Misal kita gunakan warna kuning yang cerah ini, lalu kita rubah line type-nya sesuai dengan keterangan yang tertera pada tabel ini. Di sini tertera yaitu center. Kita rubah ke center. Kita masuk ke load, menu load, kita cari garis yang namanya center. Nah, di sini sudah ketemu. Kita klik center, klik 2 kali, lalu kita pilih center, lalu kita oke. Dan sekarang kita rubah untuk line weight atau ketebalan garis. Di sini tertera yaitu 0,00. Kita pilih bagian sini, lalu kita pilih 0,00 mm. Yang sudah, klik OK. Lalu lanjut untuk bagian yang lainnya. Bagian yang kedua yaitu arsir beton. Kita masuk ke new layer lagi. Kita klik bagian sini. Kita ganti namanya yaitu arsir beton. Arsir beton. Lalu kita rubah warnanya agar tidak sama. Misalkan warnanya tetap menggunakan warna-warna cerah. Kita klik OK. Kita sesuaikan jenis garisnya yaitu continuous. Kita pilih bagian sini yaitu continuous. Kita klik OK. Lalu kita rubah ketebalannya menjadi di sini tertera yaitu 0,05. Kita rubah ke 0,05 mm. Ya sudah, klik OK. Nah, untuk selanjutnya untuk tiap-tiap nama layer kurang lebih caranya sama seperti dua pertama yang telah saya buat ini. Agar durasi videonya tidak terlalu lama, maka akan saya percepat untuk bagian pembuatan layer ini untuk tiap jenis-jenis layer yang tertera pada tabel ini. Nah, sekarang sudah selesai untuk pembuatan. Sebentar, kurang satu lagi untuk bagian potongan. Kita rubah ke yaitu dash dot. Kita cari bagian dash dot. Kita klik bagian ini lalu oke, pilih dash dot lalu oke lagi. Nah, sekarang sudah selesai untuk pembuatan layar pada tiap-tiap nama layar yang tertera pada tabel tersebut. Di sini selanjutnya kita akan merubah atau menyelesaikan layar pada tabel ini berdasarkan settingan yang telah kita buat tadi dengan berbeda warna, berbeda ketebalan garisnya dan berbeda jenis garisnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan cara kita blok pada tiap kolom pada keterangan tabel ini, kita klik bagian sini, klik bagian ini,
ini dan ini. Lalu kita sesuaikan, kita pilih. Nah, di sini kita blok untuk bagian as. Sekarang kita masuk pada menu di sini, kita pilih bagian as yang mana. Nah, jika sudah, kita klik bagian sini, klik untuk asnya, klik. Nah, maka akan berubah warna, jenis garisnya, dan ketebalannya berdasarkan pengaturan atau settingan yang telah kita buat tadi pada layer propertiesnya. Lanjut untuk bagian arsir beton. Caranya sama, kita blok bagian sini, bagian ini, dan ini. Lalu kita masuk ke sini dan pilih bagian arsir beton. Nah, maka akan berubah warnanya. Untuk bagian pengoblokannya, kita pilih kolom nomor, nama layer, tebal, jenis garis, dan keterangan. Lanjut untuk arsiran dinding. Kurang lebih caranya sama, yaitu blok bagian kolom nomor, nama layer, tebal, jenis garis, dan keterangan. Kita pilih untuk arsir dinding. Mana? Kita cari arsir dinding. Nah, ini. Klik. Sudah, klik escape. Nah, kurang lebih caranya seperti itu. Kita akan melakukan cara yang sama dengan sisa bagian nama layer yang belum kita ubah, dan saya akan mempercepatnya agar durasi videonya tidak terlalu lama. Di sini sudah berubah warnanya dan jenis garisnya berdasarkan atau dengan acuan pengaturan atau layer properties yang telah kita ubah sesuai dengan nama layernya. Nah, di sini kita dapat lihat, di sini belum berubah untuk ketebalan garisnya. Di sini tertera berbeda ukuran tapi ketebalan garisnya tetap sama. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk ke pengaturan line weight atau dengan shortcut LW, lalu enter. Nah, untuk mengatasinya agar ketebalan garis yang menyesuaikan ukurannya, yaitu kita checklist untuk bagian display line weight-nya. Kita klik sini, kita checklist, lalu klik OK. Nah, di sini maka akan muncul tampilan yang berbeda berdasarkan ketebalan garisnya. Jikalau garisnya belum terlihat tebal tipisnya, maka pada pengaturan line weight-nya tadi, untuk display line weight-nya ini belum terchecklist. Jika sudah kita checklist, maka akan berubah ketebalannya berdasarkan ukuran yang telah tertera tadi. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk cara pengaplikasian layer pada software AutoCAD ini. Nah, kurang lebih sekian video tutorial yang saya buat pada segmen kali ini. Pada segmen kali ini, kita tadi membahas tentang layer. Dan semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.